program makanan bergizi gratis di kota. Layakan makanan bergizi gratis atau MBG. Dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Menyukseskan program MBG atau makanan bergizi gratis. Bayangin kamu masih sekolah, lalu setiap hari dapat makan siang gratis dari pemerintah. Kedengarannya menarik kan? Inilah yang dijanjikan oleh program makan bergizi gratis atau MBG. Tapi belakangan muncul berita soal makanan basi, keracunan massal, dan masalah distribusi. Pertanyaannya, apakah MBG benar-benar solusi untuk masalah gizi atau justru kebijakan yang belum siap dijalankan? Nah, di video ini kita bakal membahas MBG dari sisi kebijakan, pelaksanaan, dan cara pemerintah membingkai isu ini ke publik. MBG adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis untuk pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Tujuan utama dari MBG ini ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi angka stunting. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang dapat menyebabkan pertumbuhan fisik dan kognitif yang terhambat pada anak-anak. Stunting ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kekurangan gizi, infeksi, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Jadi, diharapkan program MBG ini bisa membantu mengurangi angka stunting tersebut. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Konsentrasi belajar yang baik sangat penting untuk mencapai prestasi akademik yang optimal. Tetapi, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam konsentrasi belajar dikarenakan berbagai faktor, termasuk kekurangan gizi, kekurangan tidur, dan stres. Jadi, selain pemenuhan gizi, seharusnya juga ditambah dengan layanan pengelolaan stres atau kesehatan mental. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Untuk kualitas SDM Indonesia diharapkan nantinya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara konsep, ini kelihatan sangat progresif. Tapi banyak negara sudah melakukan intervensi gizi melalui sekolah. Namun kebijakan bagus belum tentu pelaksanaan di lapangan juga bagus. Dalam praktiknya, MBG dijalankan lewat sistem dapur umum atau mitra penyedia makanan, namun diproduksi dalam jumlah besar, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah. Masalahnya, sistem seperti ini punya risiko tinggi. Yang pertama, kurangnya kontrol pada kualitas makanan. Yang kedua, kebersihan yang kurang terjamin. Dan yang ketiga, pendistribusian yang terlambat. Dan yang terakhir, menu makanan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Program ini juga menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Artinya, kesalahan kecil saja bisa berdampak luas. Beberapa waktu terakhir, kita melihat kasus keracunan makanan di sekolah penerima MBG. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal keselamatan anak-anak. Selain itu, muncul kritik bahwa program ini terlalu terburu-buru, pengawasannya yang lemah, dan belum melibatkan komunitas lokal secara optimal. Dari sinilah kepercayaan publik mulai terganggu. Sekarang kita masuk ke analisis komunikasi. Di sini saya menggunakan teori framing. Framing merupakan cara bagaimana sebuah isu disampaikan yang nantinya akan mempengaruhi cara orang lain dalam menilainya. Di sini saya memiliki dua versi framing, yaitu dari pemerintah
dan media atau masyarakat. Yang pertama, framing versi pemerintah. MBG dibingkai sebagai program besar, mulia, dan visioner. Fokusnya pada manfaat jangka panjang dan masa depan bangsa. Yang kedua, framing versi media atau masyarakat. MBG dibingkai sebagai program yang belum matang, rawan masalah, dan beresiko bagi kesehatan anak. Dua framing ini saling bertolak belakang atau bertabrakan, dan dari sinilah masalahnya. Ketika pemerintah hanya menekankan keberhasilan tanpa mengakui masalah, publik merasa suaranya diabaikan. Akibatnya, framing negatif jadi lebih kuat. Berdasarkan dari analisis kebijakan, data awal, dan dampak dari framing, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pemerintah seharusnya bisa menyediakan platform di mana publik bisa mengakses data kontrak, standar gizi, dan laporan inspeksi kesehatan. Yang kedua, pengintegrasian dapur sekolah atau koperasi lokal untuk menjaga kesegaran, keberlanjutan ekonomi lokal, dan menu sesuai dengan daerah masing-masing. Yang ketiga, protokol kesehatan harus lebih dikuatkan, dan mekanisme respon terhadap insiden harus transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Yang terakhir, perlunya komunikasi pemerintah yang jujur, bukan hanya klaim keberhasilan. Hal ini penting untuk menggeser frame negatif dari masyarakat dan media. Jadi, MBG adalah kebijakan dengan niat baik, tapi pelaksanaan masih lemah dan komunikasi yang kurang jujur. Di sini masalah utama MBG bukan dari idenya, tetapi dari sistem atau tata kelola, kemudian sistem pengawasan, dan cara bagaimana pemerintah merespon kritik dari publik. Kalau ini tidak diperbaiki, program sebaik apapun bisa kehilangan kepercayaan dari publik. Nah, sebagai mahasiswa dan warga negara, kita bukan hanya menjadi penonton saja. Yang bisa kita lakukan yaitu mengkritisi terhadap kebijakan, tapi harus tetap berbasis pada data. Kemudian ikut dalam diskusi pada forum publik dan menyuarakan evaluasi, bukan sekedar penolakan. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian MBG sebaiknya diperbaiki atau dihentikan sementara, atau punya pengalaman langsung dengan MBG di daerah kalian. Karena kebijakan publik yang baik lahir dari kontrol publik yang aktif.